Nah, halo teman-teman semuanya. Nah, jumpa lagi nih bersama saya di WI Mistira. Saya kelas 11 MIPA 2. Nah, kelas MIPA 2 itu sebelumnya aku mau memperkenalkan bahwa itu adalah kelas yang katanya menarik sih, teman-teman. Nah, jadi masuk kepada tugas kita sebagai murid teladan dan sangat disiplin, kita harus menyiapkan sebuah tugas-tugas kita. Ya, seperti biasa, yang dimana PKN dikenal dengan menyelesaikan sebuah resensi setiap babnya beserta dengan uji kompetensi. Nah, kali ini saya akan menyelesaikan tugas resensi saya mengenai bab 6. Masuk kepada judul apa ya teman-teman kira-kira? Ya, benar banget. Memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa dalam negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI ini, teman-teman. Nah, kira-kira apa ya makna dari persatuan dan apa makna dari kesatuan bangsa? Kita lanjut pada video selanjutnya. Nah, jadi teman-teman, kita masuk kepada makna dari kesatuan dan persatuan bangsa. Nah, sebelumnya saya akan mendasarkan satu nih, makna dari persatuan. Nah, jadi makna dari persatuan itu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia bahwa persatuan itu maknanya memiliki makna ikatan, penggabungan ataupun sebuah perkumpulan ya mungkin dan lain sebagainya. Atau sebagai contoh persatuan nih, sebuah kelompok ya seperti itu. Contohnya saya dengan teman-teman saya yang sedang melakukan kerjasama, itu merupakan persatuan. Sedangkan kesatuan bangsa itu adalah perihal yang satu, esa dan bersifatnya tunggal. Seperti itu ya teman-teman. Setelah kita mendengar bahwasannya mengenai makna dari persatuan dan kesatuan, jadi menurut teman-teman persatuan dan kesatuan itu memiliki sangat hubungan dan tujuan. Seperti ini, jika di sebuah negara warga negaranya tidak memiliki persatuan dan kesatuan, apa yang terjadi? Tentu yang akan terjadi, negara tersebut akan hancur dan rusak akibat warga negaranya itu tidak memiliki persatuan dan kesatuan terhadap sesama warga negara. Seperti itu. Jadi persatuan dan kesatuan ini terjadi jika warga negara atau kita sendiri sebagai rakyatnya memiliki kemauan atau sadar dan penuh tanggung jawab untuk mencapai kehidupan yang bangsa yang sejahtera, bebas, dan tetap perlu persatuan ini harus tetap dibina seperti itu, supaya nanti seperti yang saya bilang tadi, mencapai tujuan sebuah negara adil, makmur, setausa, merdeka. Oke, seperti itu ya teman-teman. Nah teman-teman, setelah kita mendengar tadi mengenai makna persatuan dan kesatuan beserta dengan tujuannya, nah bagaimana sih perwujudan konsep kesatuan bangsa dalam aspek sosial? Nah, jadi dalam aspek sosial, kesatuan tersebut diwujudkan dalam beberapa aspek kehidupan teman-teman, dari perwujudan kepulauan sebagai satu kesatuan politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, keamanan. Nah, lanjut nih kepada teman-teman, di sini aku akan beritahu bahwasanya kita sebagai negara atau warga negara Indonesia itu ada sebuah alat jika ingin kita bersatu nih sebuah negara Indonesia supaya dapat memperkokoh negaranya. Dari ini kata kalau Pak Indra ini masih negara ya, negara yang wajib kita sebagai warga negara itu wajib tahu. Yang pertama itu Pancasila, teman-teman. Pancasila. Jadi teman-teman nggak mungkin nggak tahu itu Pancasila karena Pancasila sering dibacakan pada saat upacara bendera ya teman-teman. Dan teman-teman itu diwajibkan untuk warga negaranya itu mengikuti pembacaan teks Pancasila. Yang kedua adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang ketiga adalah Sang Saka Merah Putih. Yang keempat, lagu kebangsaan Indonesia Raya. Yang kelima, bahasa Indonesia. Yang keenam, Sumpah Pemuda. Nah, jadi buat teman-teman semua harus hafal nih mengenai Sumpah Pemuda. Nah, jadi konsep kelima yang tersangkut dalam substansi persatuan dan kesatuan bangsa disebut dengan nasionalisme. Nah, jadi di sini teman-teman, sedangkan konsep terakhir yang tercakup dalam substansi persatuan dan kesatuan bangsa adalah patriotisme. Jadi seperti itu. Nah, kira-kira apa sih ciri-ciri dari patriotisme itu? Nah, di dalam buku tercantum bahwasannya ciri-ciri dari patriotisme adalah cinta tanah air. Nah, apakah teman-teman sudah mencintai tanah air? Mungkin sebagai contoh kecil, kita sebagai masyarakat patriotisme memiliki ciri-ciri tersebut, cinta tanah air. Kita tidak membuang sampah dengan sembarangan. Oke, itu adalah termasuk cinta tanah air. Cinta tanah air. Yang kedua adalah rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. Nah, jadi dia kayak lebih mementingkan bersama daripada pribadinya. Untuk yang ketiga, menempatkan kesatuan serta keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. Nah, seperti yang saya bilang tadi, dia itu lebih menempatkan persatuan dan kesatuannya serta keselamatan negaranya daripada pribadinya gitu ya. Berjiwa pembaharu. Yang kelima, tidak pernah menyerah. Nah, jadi buat pemuda-pemuda di sana yang masih berjuang dan banyak mengeluh, kita wajib untuk tidak kenal menyerah. Oke, teman-teman semuanya. Ya walaupun kadang memang harus ada kelukesannya, tapi untuk teman-teman pemuda yang untuk sukses dan memperlanjutkan kehidupan bangsa, kita harus tetap kuat dan tidak pantang menyerah. Oke? Nah, lanjut nih teman-teman, untuk pembahasan selanjutnya kita akan bahas di video selanjutnya.
Nah, jadi teman-teman, kita masuk kepada pembahasan yang dimana kita akan membahas kehidupan bernegara dalam konsep Negara Kesatuan Republik Indonesia nih teman-teman. Yang untuk yang pertama adalah konsep NKRI dan menurut Undang-Undang Dasar. Untuk yang kedua adalah keunggulan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi di sini kita akan mengetahui nih teman-teman mengenai keunggulan-keunggulan yang ada di negara Indonesia. Contohnya, Indonesia itu memiliki jumlah dan potensi penduduk yang cukup banyak dan besar, hingga kita tahu bahwa Jakarta itu sangat padat dan dipenuhi oleh penduduk, gitu ya. Yang kedua adalah Indonesia, negara kesatuan kita itu memiliki keanekaragaman dalam berbagai aspek kehidupan sosial budaya, adat, budaya, bahasa, agama, ya teman-teman, kesenian dan lain-lain. Jadi Indonesia itu penuh banyak sekali suku, budaya, agama, ras dan lain-lain. Seperti contoh di atas, contoh di bawah ini gambarnya ya. Ini guys. Nah, Indonesia itu memiliki banyak sekali keanekaragaman dari berbagai aspek kehidupan sosial budaya. Nah, untuk yang ketiganya, dalam pengembangan wilayah kita mempunyai konsep wawasan Nusantara. Sekalipun terdapat berbagai keanekaragaman, namun prinsip kita itu tetap memandang bangsa Indonesia sebagai satu kesatuan ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan hankam. Nah, terus teman-teman, untuk yang keempatnya, semangat Sumpah Pemuda yang selalu merasuki jiwa dan kalbu bangsa Indonesia. Nah, untuk yang kelima, memiliki tata krama dan keramah tamahan. Jadi di Indonesia itu memiliki keramah tamahan, seperti kita misalnya itu kayak saling menyapa satu sama lain gitu. Nah, letak wilayahnya itu amat strategis dan keindahan alam Indonesia tidak diasingkan dan dipungkiri lagi. Seperti contohnya Pulau Bali, ya, Pantai Kuta, ya. Pantai Kuta, oke? Pantai Kuta, seperti di bawah ini. Nah, juga Labuan Bajo itu punya Indonesia loh. Ini Labuan Bajo ya guys. Nah, sungguh amat indah Indonesia punya itu loh. Nah, jadi kita masuk pada langsung saja faktor pendorong dan penghambat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Untuk faktor pendorongnya, saya akan ngambil contoh sendiri nih, faktor pendorongnya. Nah, jadi untuk faktor pendorongnya itu ya dari warga Indonesia sendiri gitu. Jika Indonesia saja tidak melakukan itu dengan amat baik, atau memberikan support system, biasa bahasa sekarang ya, kepada negara Indonesia, maka negara tersebut tidak akan bersatu dan kesatuan. Tapi alhamdulillah sekali kita lihat bahwa ada pun perbedaan seperti yang saya rasakan saat ini di sekolah. Ada pun banyak perbedaan agama di sekolah saya, tapi alhamdulillah sekali kita saling bertoleransi dan memiliki satu kesatuan seperti itu, dan saling menghargai ya. Jadi seperti itu. Seperti faktor pendorongnya juga atau yang memperkuat ya, itu tadi seperti yang saya bilang, Pancasila, Sumpah Pemuda ya, dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Jangan lupa itu ya teman-teman, ini ya, semboyan Bhinneka Tunggal Ika ini merupakan faktor bersatunya kita gitu, yaitu yang dimana semuanya berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Nah, untuk faktor penghambatnya menurut saya itu kayak misalnya perpecahan antara perbedaan pendapat yang mungkin mengakibatkan perselisihan, atau pada saat pertandingan teman-teman, terus dia kalah nih ya kan, kalah terus dia merasa emosi dan merasa egois, jadi dia harus menang gitu. Jadi kayak itu membuat faktor penghambat adanya persatuan. Tapi bukan salah tentang perlombaannya loh teman-teman, tapi mungkin orang yang egois ini dan tidak ingin bersatu dan memiliki kesatuan bangsa dan tidak menerima, mungkin itu merupakan faktor penghambatnya. Nah, jadi teman-teman, di sini ada faktor-faktor yang berpotensi selain yang saya bilang tadi, faktor-faktor yang berpotensi menghambat persatuan dan kesatuan bangsa. Di antaranya keberagaman pada masyarakat Indonesia seperti yang saya bilang tadi, terus geografis, munculnya gejala etnosentrisme yang merupakan sikap menonjol kelebihan budayanya dan menghambat rendah budaya lain. Seperti ini, dia tuh kayak menganggap budaya sendiri tuh selalu paling di atas, tidak dengan budaya-budaya lain, atau tidak mau mencari tahu, bukan mencari tahu sih sebenarnya, seperti kayak ya sih, tidak mau mengenal budaya lain seperti itu. Dan melemahnya nilai budaya bangsa, pembangunan yang tidak merata ya, mungkin pembangunan yang tidak merata ini ya kan akan adanya sifat tidak terima antara warga ya, jadi dia mengakibatkan perpecahan seperti itu ya, faktor penghambatnya teman-teman. Nah, untuk yang selanjutnya kita akan membahas mengenai perilaku yang menunjukkan sikap menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Teman-teman tahu nggak lagu Satu Nusa dan Satu Bangsa dari El Manik ya? Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Nah, itu seperti itu contohnya ya. Nanti teman-teman bisa lanjutin lagi tuh nyanyinya. Nah, jika teman
teman-teman menyanyikan lagu itu, apa yang kalian rasakan? Yes, ini saya tanya diri saya sendiri. Tentu saya sangat bangga ya teman-teman, karena mempunyai keanekaragaman dari satu nusa, satu bangsa. Walaupun kita memiliki keanekaragaman, kita tetap satu nusa, satu bangsa, dan satu bahasa. Tidak ada perbedaan. Nah, ketika kita menganggap itu, tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Gitu ya teman-teman. Oke. Nah, lanjut kepada pembahasan. Nah, karena videonya sudah di penghujung juga, di sini saya akan mengambil satu kesimpulan bahwasanya sebagai warga negara itu harus memiliki satu persatuan yang utuh nih teman-teman. Oke teman-teman, karena udah di penghujung juga videonya, mungkin merasa juga udah sangat lama ya. Jadi di sini saya akan mengambil satu kesimpulan, kita sebagai warga negara itu tetap bersatu, kita teguh, bercerai kita runtuh. Artinya kita walaupun memiliki keanekaragaman apapun itu, kita harus tetap memegang teguh persatuan kesatuan supaya negara Indonesia mudah untuk mencapai tujuannya sebagai negara yang adil, makmur, sentosa, dan berdaulat. Oke. Nah, di sini saya punya kata-kata nih teman-teman. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Bersama Pak Indra kita maju menjadi nomor 1. Jadi itulah tadi ya teman-teman. Oke, sekian, terima kasih. Dadah dan sampai jumpa.